Untuk analisis sensitivitas yang kelima adalah penambahan suatu variabel atau aktivitas baru. Nah, persoalan program linearnya masih yang sama ya. Oke. Tabel optimalnya juga masih yang sama. Kemudian rumusan yang digunakan juga masih sama. Nah, di tabel optimal yang kita peroleh ya, kesimpulannya tuh bahwa produk yang diproduksi ada dua, yaitu produk pertama dan produk ketiga. Pertanyaannya, apabila ada kesempatan untuk menambahkan produk baru atau aktivitas baru, apakah produk atau aktivitas baru tersebut sebaiknya dilakukan atau tidak? Nah, ini diberikan dua contoh kasus. Jika keuntungan produk keempat ini adalah produk yang baru ya. Nah, ini keuntungannya adalah 15 dan 25. Oke, jadi lihat semula untuk persoalannya ya, program linear fungsi tujuannya adalah z-nya 61 plus 3 plus 2 plus 20 plus 3. Karena kita ada penambahan baru, maka ditambahkan 15 x4, kemudian ditambahkan x4 ya, variabel baru. Oke, nah sehingga kita peroleh nilai A4 itu adalah satu semua dengan C4 nya adalah 15 sesuai dengan fungsi tujuannya. Nah, ini adalah tabel optimal yang sebelumnya. Oke, nah A4 dan C4 ini dia mempengaruhi untuk yang sebelah sini. CBV B inverse aja dikurang CJ. Nah, berarti kan dia mempengaruhi nih di nilai 5, 10, 10 nih. Ini kan udah positif ya, udah optimal tabelnya. Jika keuntungan produk keempatnya adalah 15, berarti kita harus hitung CBV B inverse AJ min CJ nya. Nah, dia solusinya itu akan tetap optimal ya, tabel ini akan tetap optimal kalau CBV B inverse AJ min CJ nya ini bernilai positif atau 0. Nah, carilah C4 barnya dengan rumusan berikut ya. A4 nya diambil adalah 11, C4 nya langsung diisikan dengan 15. Nilai C4 nya itu C4 yang baru, C4 bar adalah 5 kan lebih besar sama dengan 0, maka solusi optimal yang lama itu tetap optimal sehingga produk keempatnya itu tidak perlu diproduksi. Ini untuk kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua, bagaimana jika keuntungan produk keempatnya itu menjadi 25? Nah, berarti kan C4 nya adalah 25 berubah. Tadi C4 nya adalah 15, bagaimana kalau sekarang keuntungannya itu menjadi 25? Oke, nah kita carilah nilai C4 nya. Oke, C4 nya ini tinggal kita ganti di sini ya. Untuk 25 tadi diisikan 15, sekarang kita ganti dengan 25, hasilnya adalah negatif 5. Nah, karena dia negatif, maka solusi yang lama itu tidak optimal sehingga produk keempat ini perlu kita lakukan produksi. Nah, perubahan tersebutlah yang akan merubah tabel optimal kita. Nah, kita tambahkan satu kolom X4 ya. Ini masih kosong dan harus kita isi. Diinformasikan, diketahui A4 nya dan C4 nya sebagai berikut. Tadi berpengaruhnya di nilai Z nya ya. Kemudian di sini terlihat pengaruh dari A4 nya juga. Oke, jadi kita cari C4 barnya yang baru itu adalah negatif 5. Nah, kita cari untuk mengisi kolom A4 ini B inverse A4 itu kita kalikan ya, B inverse kemudian kalikan dengan A4, hasilnya adalah min 5, min 2 dan 1. Makanya yang ini kita
isikan ke kolom A4 nya, kemudian C4 nya kita isikan ke tabel yang kosong juga. Jadi kita peroleh tabel yang baru. Nah, karena masih ada nilai negatif, ini kan nggak boleh ya ada nilai negatif, maka kita harus melakukan metode simplex. Nah, kita cari kolom kunci dan baris kuncinya, kemudian kita lakukan metode simplex untuk memperoleh tabel yang optimal. Saya rasa kalian sudah ahli lah ya untuk langkah-langkahnya. Jadi ini hasil akhir untuk tabel yang optimal. Jadi yang diproduksi adalah X3 dan juga X4. X3 nya sebanyak 12, X4 nya 2 dengan keuntungan ya yang maksimum adalah 290. Jadi itu tadi adalah langkah-langkah bagaimana kalau kita menambahkan produk baru atau aktivitas baru pada masalah program linear kita.